Alhamdulillah, kita diingatkan tentang perkara yang paling penting di dalam hidup kita, yakni salat 5 waktu yang merupakan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melapor sehari semalam 5 waktu, menyatakan kalau kita masih setia kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat 5 waktu tersebut adalah munajat kita, menghadapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian salihin bilang, kapan saya mau ngomong sama Allah, saya tinggal ngomong. Kapan saya pengen dengar Allah ngomong ke saya tinggal dengar. Kapan waktu bisa? Ditanya bagaimana? Bilang kalau saya mau bicara dengan Allah, saya sholat. Sebab sholat hadza munajah kepada Allah Ta'ala. Kapan saya mau dengar dari Allah, saya buka Quran. Sebab di situ Allah Ta'ala berbicara dengan saya. Alhamdulillah. Ente mau ngomong sama Allah, ente mau dengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah. Fa innama yassarnahu bilisanik. Allah Ta'ala mudahkan Al-Quran untuk kita baca dengan berkat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tersebut memadukan segala hal, memadukan doa, memadukan zikir, memadukan tasbih, memadukan tahmid, memadukan munajat kepada Allah, memadukan mendengar dari Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah, mengkaji, merenungi ayat-ayat Allah di dalam salat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sekelompok malaikat yang sejak mereka diciptakan dalam keadaan berdiri berzikir. Ada lagi sekelompok malaikat yang sejak diciptakan mereka dalam keadaan ruku', yang lain lagi dalam keadaan sujud, yang lain lagi dalam keadaan duduk. Begitu. Dan masing-masing dalam gerakannya tidak beranjak, dalam zikir, dalam doa, dalam tasbih, dalam tahmid mereka. Masing-masing, nggak boleh yang bukan regunya nggak boleh mengerjakan pekerjaan dari regu malaikat yang lain, dalam ruku', dalam sujud, dalam berdiri ataupun dalam duduk. Tapi Allah Ta'ala padukan semuanya itu di dalam rakaat salat yang kita laksanakan di dalam salat kita. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyebutkan salat ini, beliau bilang ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya, kesenangan saya, kedoyanan saya, hobi saya, kesukaan saya, ya salat ini. Ente hobinya apa? Ente sukanya apa? Ente demennya apa? Ente senangnya apa? Ada kan yang minggu lalu dibilang, sebagian sholihin ditanya, ente kalau salat kepikiran hal lain enggak dalam salat ente? Dijawab bahwasanya memang ada hal lain yang lebih enak daripada salat hingga saya kepikiran di dalam salat saya. Begitu. Enggak ada yang lebih enak daripada salat. Sehingga kalau ada hal lain yang lebih enak, mungkin bakal kepikiran. Masalahnya buat saya enggak ada yang lebih enak daripada salat. Uminhum, di antara para syuyukh al-Ba'alwi, di antara mereka itu yang kalau mereka udah di dalam salatnya itu tenggelam dalam salatnya. Ta'rif maknanya tenggelam itu artinya pikirannya hanyut, lupa sama sekitar, lupa sama lingkungan, saking khusyuknya dan saking kelezatan yang mereka rasakan tersebut. Sehingga sampai kalau dia udah berdiri, panjang berdirinya, sampai hampir-hampir lupa ruku', saking lezatnya berdiri. Kalau udah ruku', panjang ruku'nya. Dan begitulah sujudnya pun juga panjang. Udah lupa sama hal yang lain. Sampai dia tugasin muridnya gini, ya, kalau kamu lihat saya berdirinya udah nggak wajar, ingetin saya. Kalau udah waktunya ruku' bilang ruku'. Kalau ruku'nya udah kepanjangan, udah waktunya i'tidal, teriakin saya, sadarkan saya, i'tidal. Begitu. Hingga kalau dia udah berdiri itu kelihatan berdirinya udah panjang, muridnya sebelah dia tuh ngeliatin, nah ini udah kelebihan nih, maka diteriakin ruku', ruku', baru dia ruku'. Ruku'nya udah kepanjangan diingetin, i'tidal, sujud. Kenapa? Sebab tiap gerakan itu dia merasakan kelezatan yang bikin dia fly. Lupa, udah fly, khalas. Begitu. Orang taunya mabuk
mabuk sama anggur yang lain, nggak tahu mabuk dengan sholat, kelezatan sholat. Khalas, sakran, mabuk dengan sholatnya, mabuk dalam sujudnya, mabuk dalam rukuknya. Karena Sayyidina Uwais Al-Qarni itu beliau kalau udah malam hari habis sholat isya nih, habis sholat isya gini hari dia habis sholat isya, terus dia bilang, nih malam apa menunya? Al-lailah lailatul ruku'. Ini malam ruku'. Menu malam ini adalah ruku'. Dia sholat berdiri, nggak lama baca bacaan yang wajib, terus ruku' sampai menjelang subuh. Dia ruku'. Besokannya lagi menunya apa malam ini? Malam ini menunya adalah sujud. Udah, dia sholat, ruku', i'tidal, begitu sujud, udah panjangin sujudnya sampai menjelang subuh. Ini malam ngapain? Ini malam lailat qiyam, malam berdiri. Dia berdiri sampai menjelang subuh. Tuh, itu menunya mereka. Apa menunya Anda? Apa menunya kita? Apa hobinya kita? La ilaha illallah. Itu di antara mereka itu yang dikenal dengan salatnya. Karena Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, dia sholat di rumahnya, sampai rumahnya kebakaran. Saat kebakaran dia lagi sholat, lagi sujud. Orang-orang tuh pembantunya, tetangganya memadamkan api di sekeliling dia di rumah tersebut sambil teriakin, "An-nar, an-nar, ya ibna binti Rasulillah, api, api, wahai cucunya Rasulullah." Tetap nggak beranjak, asyik sujud. Udah apinya padam, nih orang masih sujud aja. Selesai sholatnya, dia bingung, kenapa kok pada gosong, bau asap, bagian udah kebakar, ini atapnya udah nggak ada. Dia, kenapa? Bilang kebakaran, api. Tadi kita jerit-jerit, teriakin ente, awas api, api. Cuma ente nggak digubris. Ya, saya nggak tahu. Emang kemana? Saya sibuk sama api yang lain, lupa sama api beginian. Sibuk sama api yang mana? Sibuk sama api akhirat, lupa sama api dunia. La ilaha illallah. Mereka tuh sampai di dalam sholatnya udah nggak kepikiran hal lain lagi, terlalu asyik di dalam sholatnya. Buat mereka tuh sholat kepikiran dunia itu udah musibah yang paling besar. Sampai dibilang mendingan tubuh saya ini tertusuk oleh tombak bertubi-tubi dan anak panah bertubi-tubi mengenai tubuh saya, menembus tubuh saya, lebih saya sukai daripada kepikiran dunia di dalam sholat saya, kata tuh orang. Ada lagi satu orang lagi sholat, tatkala dia asyik lagi sholat, begitu di kebunnya, ngelihat tuh di kebun burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang lain, ke ranting yang lain. Untuk sesaat pikirannya teralih dari sholat. Udah gitu dia sadar lagi, dia lanjut lagi. Begitu salam, bilang ini nafsu kurang ajar, ini hari saya kecolongan. Kenapa? Kecolongan dari sholat saya, terkecoh cuma gara-gara kebun indah yang saya punya. Jadi ini kebun bawa sial. Habis, ya udah biar nggak bawa sial, ini kebun saya sedekahin. Disedekahin, diwakafin tuh kebun. Masya Allah. Dia nggak mau wakafin mobil, nggak mau wakafin tanah, masih bisa wakafin tanah. Bisa banget, bisa wakafin tanah, gitu. Nggak mau wakafin kebun, gitu. Jangan nunggu mati dulu, begitu. Tar, insya Allah beb, kalau anda mati anda wakafin, ya akhir buruan deh. Kalau urusannya gol, masalahnya. Ntar kalau urusan aneh gol, aneh mau kasih, mau sedekah, mau bantu, mau ini. Masalahnya satu ya, kalau ente lihat tuh urusan juga bilang, kalau lu sedekah baru gue gol. Kalau lu sedekah, lu berinfak baru gue gol. Begitu. Jadi tunggu-tungguan, sama kasusnya. Ayam telur, ayam telur, ayam telur, mana yang duluan? Begitu. Tunggu-tungguan. La ilaha illallah. Yang golnya nungguin nungguin sedekah, yang sedekahnya nungguin gol dulu. Tunggu-tungguan dah. Ya udah dah. Alhamdulillah. Salat yang khusyuk dalam salat kita. Jangan terkecoh, jangan kecolongan di dalam salat kita. Dan segala hal yang mengecoh kita dari salat, ada bawa sihal, bawa rugi.
Orang dulu tuh sholat tuh sampai lezat di dalam khusyuknya. Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bilang, sholat kalau di dalamnya nggak hadir hati, nggak khusyuk, nggak hadir hati dalam sholat, itu lebih banyak, lebih apa namanya, lebih ke arah hukuman daripada pahala. Ente sholat mau pahala apa mau hukuman? Nah kalau ente mau pahala, khusyuin dalam sholat ente. Jangan lalai dengan bacaan sholat. Tapi susah banget, awalnya dipaksain. Paksain dulu, gini coba. Ya ini bentar lagi kita sholat. Awalnya kita paksain bertahap sedikit. Sholat isya 4 rakaat. Jangan kita, ya udah deh sholatnya alladzi fi, bahasanya. Sholatnya alladzi, tahu gak alladzi fi? Orang sekarang nggak tahu alladzi fi. Itu bahasa Arab, orang bukan orang dulu begitu. Orang alladzi fi, alladzi yang fi ada. Alladzi fi yang ada gitu. Alal mawjud ada lughatul arabiyyah haqil muwallad. Alladzi fi kull alladzi fi. Makan yang ada, yakni alal mawjud. Begitu juga salatnya seadanya. Lu makan nggak mau seadanya, giliran salat mau seadanya. Begitu juga kita dalam sholat, perjuangin sholat kita. Kita sholat misalkan isya 4 rakaat, ya. Kalau ente nggak bisa menang 4 rakaat, ya, khusyuk 4-4-nya paling nggak 3, paling kagak ya khair 2 deh. Begitu. Masa sampai 1 juga enggak? Yang 1 coba pertahankan 1 rakaat, kagak boleh lengah. Fatihahnya mesti fokus, takbiratul ihramnya mesti fokus, rukuknya mesti fokus, i'tidalnya mesti fokus, sujudnya 2 kali fokus, duduk antara 2 sujud mesti fokus, sama tasyahud fokus. Perjuangkan 1 rakaat. Kita perjuangin 1 rakaat demi 1 rakaat. Perjuangin 1 rakaat, berhasil 1 rakaat. Ya, besok kita coba lagi. Ya ini yang ntar yang berikutnya perjuangin 2 rakaat. Perjuangin 3 rakaat. Ini kagak. 4 rakaat, 4-4-nya digarong setan. Habis semuanya. Laisa lirajul min salatihi illa biqadri ma agala minha. Kata Rasulullah, seseorang tuh nggak ada yang dia dapat dari salatnya melainkan sesuai kadar yang nyambung dengan otaknya, yang otaknya tuh on di situ. Kalau yang mode otomatis, otaknya kagak nyambung. Dia nggak tahu Anda salat berapa rakaat udah sekarang ya. Begitu. Sampai dia bingung, ini i'tidal apa berdiri? Ya, lu kemana aja? Begitu. Sampai udah rakaat tasyahud terakhir, dia ingat-ingat. Tadi Anda udah takbiratul ihram apa belum? Nah, karenanya itu ayo perjuangkan. Ayo, mari Bung, rebut kembali. Apa yang kita rebut kembali? Dunia kita? Enggak. Salat kita. Jangan mau dicolong salat kita. Itu katanya tuh hamba, katanya di dalam hadis Imam Al-Haddad mencantumkan sebuah hadis. Orang kalau dia lagi sholat, tahu-tahu dia nengok, mukanya nengok. Begitu. Maka Allah Ta'ala bilang, lihat hambaku melihat, menengok kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik dari saya. Menengok, menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik dari saya. Kata Allah. Udah, balik lagi. Toto nengok lagi 2 kali. Lihat, hambaku nengok lagi kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik dari saya. Saya ada depan dia kok nengok ke situ. Apa itu lebih baik dari saya? Begitu nengok 3 kali, ditinggal sama Allah. Lu sholat sama siapa lu? Tinggal. Sono. Ditinggal sama Allah Ta'ala. Itu katanya Imam Al-Haddad setelah nyantumkan ini kalimat ini katanya kalau orang nengok pakai mukanya. Bagaimana kalau nengok pakai hatinya? Yang dilihat sama Allah bukan muka, yang dilihat oleh Allah Ta'ala hati itu lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu gak ente kadarnya sholat? Itu hamba ketika di dalam sholat baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala bilang hamidani abdi. Direspon, respon yang kontan. Hambaku sedang memuji aku. Kemudian ketika tuh hamba bilang Ar-Rahmanir-Rahim, athna alayya abdi. Hambaku memanjatkan puji-pujian kepadaku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Hambaku mengagungkanku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala bilang, hadza li abdi. Kalau yang tadi muji saya, mengagungkan saya, memuliakan saya, kata Allah, bertasbih kepada saya. Tapi kalau yang ini buat hambaku, hajatnya dia. Wali abdi masa'al. Untuk hambaku, apa aja dia minta, saya kasih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu doa dalam Fatihah. Begitu kita selesai baca, direspon lagi sama Allah, hadza li abdi. Nih semuanya buat hambaku, wali abdi masa'al. Buat dia apa aja yang dia mau. Cuma kalau kitanya nggak connect, bagaimana? Ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, mata jelalatan ke yang lain. Maaf, ente sekarang ya, kalau ngajukan proposal kepada hartawan orang kaya raya, Pak, misalkan ya ada orang tuh ngajukan, ayo Pak investasi ya, begitu. Ini saya punya apa namanya, investasi ladang, investasi kebun, investasi rumah, investasi ini, atau saya mau dagang, saya mau jualan obat, mau jualan obat, mau jualan barang, mau jualan benda, begitu. Tapi ketika kita ngomong nih, ngajukan proposal ke dia, mata kita jelalatan sambil ngomong, jadi Pak, ini khasiatnya, orangnya di sini. Kira-kira bagaimana? Mau beli gak tuh pelanggan? Bilang, lu jual kayak gak niat jual. Minta kayak gak niat minta. Ngemis kayak gak niat ngemis. Kita ngemis sama Allah Ta'ala, fokus. Begitu ngemis kepada Allah Ta'ala, lebih daripada kita ngemis kepada hartawan, lebih daripada kita ngemis kepada investor, ngemis kepada Allah Ta'ala. Ente kayaknya mesti les ngemis. Jujur, beneran. Ente perlu belajar kepada pengemis bagaimana cara mereka mengemis kepada manusia. Ente bikin yang kayak begitu setengahnya deh, ngemis kepada Allah kayak begitu setengahnya. Gimana cara dia ngemis? Ya. Kadang kan kita tuh kalau udah di jalan, kanan kiri depan belakang, begitu. Nah ente sama Allah coba kayak begitu. Innallaha yuhibbul mulihin bid-du'a. Allah suka tuh orang yang kalau minta apa bahasanya, maksa ya. Ngelendotin. Waduh, bahasanya nih Habib Ahmad yang ulang tahun deh bahasanya. Masya Allah. Begitu. Mana kuenya? Oh itu dia. Gado-gado apa? Martabak dari Habib Ahmad. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak, jangan bikin ulah. Khatir. Terus apa namanya? Allah suka tuh yang orang kalau doa apa bahasanya? Maksa, bukan maksa. Mendesak. Ya Allah, ya Allah. Begitu juga sholat kita, ngemis sama Allah Ta'ala. Fokus dengan apa yang kita lakukan di dalam sholat kita. Jangan meleng, jangan lengah di dalam sholat kita. Khusyuin, hadirkan hati kita. Begitu berusaha kita rebut rokaat demi rokaat, kita menangin. Menang, kalau kita nggak bisa menang apa namanya, seluruh sholat nggak bisa kita menangin, paling kagak menangin 1 rokaat, menangin 2 rokaat, begitu. Sebab ada orang sholat 4 rokaat, tapi yang ditulis buat dia pahalanya cuma 2. Ada orang sholat 4 rokaat, yang ditulis pahalanya cuma 3. Ada lagi sholat 4 rokaat, yang ditulis pahalanya cuma 1 rokaat. Ada orang sholat 4 rokaat, yang ditulis pahalanya cuma takbiratul ihramnya doang sama salam. Begitu, yang lain semuanya nggak fokus. Begitu Allahu Akbar, langsung deh tayangan channel 1 bola, channel 2 ini channel, begitu di otak semuanya. Begitu. Hakada, kecolongan, dicuri, dirampok, dijarah. Nah itu namanya penjarahan yang sebenarnya di situ. Kemudian juga disebutkan di sini di antara adab yang penting dalam sholat jamaah. Kerjain tuh sholat berjamaah, sholat jamaah 27 kali lipat. 1 juta sama 27 juta sama apa beda? Begitu, ente apa namanya dagang, untung 1 juta sama untung 27 juta sama atau beda? Beda. Begitu. Untung 1 juta sama 2 juta beda. 1 juta sama 10 juta beda. Nah ini 1 juta sama 27 juta juga beda. Begitu juga sholat jamaah. Sholat jamaah ini dapat pahala. Kalau sholat sendiri ya 1 pahalanya.
Kalau sholat jamaah pahalanya 27. 1 miliar sama 27 miliar. Sama apa beda? Beda. Ente mau yang mana? Kita mau yang lebih gede. Kalau urusan dunia kenapa maunya lebih gede? Giliran urusan akhirat nggak mau begitu. Alhamdulillah kita dikenali nama Allah Ta'ala dengan guru-guru. Guru-guru yang kita kenal nih, yang kita belajar kepada mereka, seumur hidupnya nggak pernah ninggalin sholat jamaah. Yang kita tahu, selalu ngerjain sholatnya itu berjamaah semuanya. Bahkan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim itu beliau bilang, "Mundu an agaltu," sejak saya udah bisa ingat nih dari kecil. Orang kalau mulai bisa ingat umur berapa? 4 tahun, 5 tahun. Sejak saya mulai bisa ngebedain, mulai ingat dari kecil tuh, saya nggak ingat kalau saya pernah ninggalin sholat duha dan witir secara sempurna, lengkap. Artinya duha 8 atau 12 rakaat, witir 11 rakaat, nggak pernah kurang dari itu. Apalagi sholatul jamaah. Sama Syekh Abu Bakar bin Salim, sholat jamaahnya dia bukan itu doang, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya, 40 tahun. Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur nggak masuk waktu sholat, melainkan dia udah ada di masjid. Bahkan dia yang azan, dia yang qomat, dia yang jadi imam. Begitu. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran begitu juga. Di antara mereka itu yang bukan cuma wudu untuk setiap sholat, mandi untuk setiap sholat 5 waktu. Ta'ziman li sholah. Di antara mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Nah kita coba, ayo sholat jamaah, apalagi di masjid, jalan ke masjid. Ada ente, ya Allah, nggak tahu sih ya, nikmat kita di Indonesia masjid ada di mana-mana. Kalau ente pergi ke di Korea, ya di Taiwan, begitu, dan di negara-negara yang semacam itu, mau cari masjid susah banget. Sampai tuh orang ngumpulin duit ratusan juta, miliaran, nggak dapat masjid, nggak cukup buat beli masjid. Sampai akhirnya orang miliaran begitu keluarin duit cuma buat ya musola kecil sepetak begitu. Tapi dia jaga serapi-rapinya di situ. Ya Allah, di Indonesia kita punya banyak, begitu mau loh, begitu kosong lagi nggak ada orangnya, begitu di tempat kita di Indonesia, begitu. Tapi alhamdulillah, ini masjid kita yang sebelah sini ini full. Ente pernah lewat gak subuh di situ? Masya Allah, udah kayak Jumatan. Subuh penuh banget, full. Alhamdulillah, hatta salat 5 waktunya juga full. Ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu, ayo jalan ke masjid. Pergi, datang, salat, samperin masjid. Sampai dulu tuh juga tuh yang Syiban yang terdahulu, wal ulama wal masyayikh, puluhan tahun nggak luput tuh dari yang itu. Ada cerita Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hadza Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, begitu dia cerita, saya dulu ikut bersama Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syahab, Hizib Akhiril Lail, sebelum subuh tadarus Quran. Di mana namanya? Di masjid. Begitu saya ikut, di situ juga ada masyayikh, para ulama ushalihin ikut. Itu dari 2 jam sebelum subuh udah mulai ngaji di situ. Terus di situ ada orang tua yang tukang bikin kopi. Ya, udah tua begitu. Saya nanya sama dia, ya, ente di sini mau bikin kopi untuk sebelum subuh, udah berapa lama? Bilang, udah 40 tahun atau 50 tahun kali Anda bikin kopi. Nah, selama ente bikin kopi di sini, begitu, hadzal Habib Alwi, begitu, ya pernah gak dia absen, gak datang? Dia bilang, enggak pernah absen. Jangankan absen, telat aja gak pernah. Saya saksinya. Tiap malam saya datang, gak pernah telat. Itu yang tukang bikin kopi, gak pernah telat juga, sama. Yang tukang bikin kopinya kagak pernah telat. Begitu. Yang tukang bikin kopinya. Itu orang dulu tuh kayak begitu. Hakala. Apalagi sholat jamaahnya, apalagi sholat fardunya. Alhamdulillah. Ya ayo, jangan telat. Ya, laksanakan, giat, semangat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ngomong sih gampang, prakteknya mana? Ayo. Ini kita sekarang tahun berapa nih? 2020.
bikinlah sebuah resolusi, tekad. 2020 mesti kawin. Lah, bukan. 2020 nggak boleh luput sholat jamaah. 2020 nggak boleh luput tahajud. 2020 nggak boleh luput duha. 2020 nggak boleh luput witir. 2020 nggak boleh gosip. 2020 nggak boleh namimah. 2020 nggak boleh ngatain orang. 2020 apa deh, pokoknya pasang niat yang baik, tiap hari mesti sedekah bla 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 begitu. Alhasil